Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrodillah amma ba'du. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Alhamdulillah ya, sekarang kita puasa yang keberapa? 16 ya. Sudah tidak terasa. Makanya waktu itu bagaikan pedangnya itu seperti sekarang gitu. Tidak terasa sekarang kita sudah menginjak lagi hari ke-16. Berarti kalau misalkan 30 hari bulan Ramadan, 14 hari lagi kita mengakhiri. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan tentang ada orang-orang yang merugi atau orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Ya mungkin kalian orang yang merugi tadi di pikiran kalian mungkin yang berbuat dosa, yang tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, yaitu memang betul. Ya. Nah, bulan puasa itu memang memiliki kemuliaan yang berbeda di antara bulan-bulan yang lain, ya. Ada berapa bulan di bulan Hijriah? 12 ya, dari mulai Muharram, Safar sampai dengan Ramadan. Nah, ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu apa aja atau siapa saja gitu ya. Nah, dijelaskan di dalam cerita ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat terakhir, ya. Kemudian Nabi Muhammad itu menaiki mimbar. Kalian tahu mimbar? Ya. Jadi kalau misalkan yang di kampung-kampung itu masih pakai tongkat yang itu, kemudian ngambil tongkat suka diserahin. Nah, ketika naik mimbar, di setiap anak tangga, kan ada 3 anak tangga ya. Di setiap anak tangga itu Nabi Muhammad mengucapkan amin. Naik tangga ke-1, amin. Naik tangga kedua, mengucapkan kembali amin. Naik ke tangga terakhir di mimbar tersebut, Nabi Muhammad juga mengucapkan amin. Setelah selesai sholat Jumat, para sahabat ini jadi penasaran. Mungkin kalian juga penasaran gitu ya. Kalau misalkan ada guru ketika mau berkhutbah mengucapkan amin dulu. Ini kan di luar dari kebiasaan gitu. Belum pernah Nabi Muhammad ketika menaiki mimbar tangga itu atau ya tangga mimbar itu mengucapkan amin gitu. Akhirnya ditanya, ya. Nah, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai tangga ketiga? Nah, pada tangga ketiga juga Rasul juga mengucapkan amin. Mengapa gitu ya? Jadi penasaran gitu. Nah, Rasulullah SAW menjawab, karena malaikat Jibril ini membisikkan kepadaku. Beliau mengatakan, celakalah dan merugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Jadi sayang sekali gitu ya, kita sudah capek-capek puasa tetapi tidak diampuni dosanya. Padahal gini, di dalam keterangan apabila kita berpuasa dengan iman dan ikhlas, 2 saja kuncinya. Kalau puasa itu harus iman dan ikhlas. Imanan wahtisaban. Jadi jangan dihitung itu kita puasa beramal sebanyak-banyaknya, nggak usah diperhitungkan, nggak usah. Biar Allah yang membalas gitu ya. Nah, ketika kita berpuasa dengan iman dan ikhlas, ya tentunya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang sebelumnya, yang telah lampau gitu, waktu yang telah lalu. Mungkin kita juga nggak tahu seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Dari mulai misalkan mengejek teman, membuli, kemudian banyak ya gitu ya. Dosa-dosa kecil sampai dosa besar. Nah, berikut ada 5 orang atau golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang tak peduli datangnya Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan akan tiba, ada sebagian orang-orang yang biasa saja perasaannya atau tidak mempersiapkan gitu. Pak, emang persiapannya harus gimana gitu ya? Yang pertama, ada orang yang di bulan Rajab, Sya'ban itu mereka melaksanakan saum. Itu diniatkan untuk melatih fisiknya supaya nanti ketika bulan Ramadan itu udah siap gitu. Ya.
Jadi kita di bulan Ramadan itu ketika hari puasa pertama itu nggak terlalu loyo, lemes, karena sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa sunnah. Itu boleh ya. Niatkan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, karena kita niat pengen pokoknya 30 hari atau 29 hari atau 1 bulan itu full gitu, nggak ada yang bolong. Berarti itu mempersiapkan dengan matang, ya, ada kemauan gitu. Atau misalkan kita ngumpulin uang, ya, nabung setiap hari, kayak kita yang sering dilakukannya untuk tabungan Ramadan, 1 bulan 10.000, 1 bulan 10.000. Untuk apa? Untuk disedekahkan nanti di bulan Ramadan. Nah, yang kalian packing kemarin itu adalah makanan-makanan yang akan kita sumbangkan atau kita berikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Jadi Bapak melatih ya untuk program-program di Sekolah Alam Insan Cemerlang ini 1 bulan 10.000 adalah diniatkan untuk kalian itu bersiap menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua, nah, orang yang menunggu waktu berbuka puasa tetapi tidak mengambil kesempatan untuk berdoa. Padahal waktu berbuka mustajabahnya doa kepada Allah. Jadi ketika kalian ini persiapan ya, makanan udah di depan mata, kemudian minuman juga sudah ada ya, segala macam, ada es campur, ada kolak, kemudian ada apa lagi? Banyak ya, air putih yang dingin, ada yang hangat. Makanan bala-bala, gehu, semuanya ada gitu. Kita teh kayak yang orang yang sedang betul-betul kelaparan mau melahap semuanya gitu. Ya. Ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, boro-boro doa, dahabada mau langsung minum. Ada yang seperti itu. Ya, sering terjadi gitu. Bahkan itu fenomena yang kalau misalkan sekarang di TikTok yang viral itu kan, ambil minum, dikemukain gitu ya, dibasuh mukanya, boro-boro berdoa. Nah, di dalam keterangan ini kita itu dianjurkan untuk berdoa dulu. Ya, berdoa dulu, dahabada mau. Setelah itu kita mohonlah kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku, kemudian terimalah puasaku. Cukup segitu. Ya, cukup segitu. Pak, boleh dalam hati boleh. Kalau berdoa mah takut diketawain sama ayah sama ibu gitu ya. Atau kalian juga yang penting mah kita berdoa aja. Jadi berdoa itu memunajatkan sesuatu kepada Allah. Ya Allah, aku teh pengen nanti kalau misalkan sudah besar pengen menjadi orang yang sukses, boleh diselipkan doa-doa kalian. Ya Allah, aku pengen sekeluarga sama ibu sama ayah pergi ke Mekah gitu. Boleh. Ya. Karena apa? Ketika buka puasa adalah waktu diijabahnya doa. Jadi jangan sampai kalian rugi gitu. Yang ketiga, orang yang bangun untuk bersahur puasa tetapi tak beramal untuk mendirikan sholat sunnah meski hanya 2 rakaat. Nah, ini jangan sampai salah paham. Rugi itu kan maksudnya tuh ketika di bulan Ramadan itu kita tidak melaksanakan ibadah dengan full gitu ya. Jadi kita sama saja bangun sahur, makan, ya, menunggu sholat subuh. Andaikan kalian ada kemampuan, ada keinginan, ya, yang lebih gitu ya, kalian bisa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sahur. Itu termasuknya sholat malam. Ya, sholat malam. Jadi kalian boleh melaksanakan dulu. Ya, tidak harus selalu setiap malam. Ya, sesekali saja. Kalian ingat, wah ini masih ada waktu banyak gitu. Aku bangunnya 3:30 gitu. Kan sekarang waktu imsak itu hampir jam 4:30 ya, kurang 2 menit. Jadi kalian boleh gitu, mau melaksanakan sholat sunat dulu 2 rakaat, kemudian minimal berdoa dulu kepada Allah, udah cukup. Ya, tidak harus setiap hari. Ya, kalian kalau ingat aja dan kalau ada waktunya saja. Ya, kemudian yang keempat, orang yang dikaruniakan Allah banyak nikmat yang berlebihan tetapi ia pelit dan bakhil untuk bersedekah, berbagi dengan sesama, dan untuk menjamu orang berbuka puasa. Mudah-mudahan di sini ayah bunda kita, termasuk kita juga, itu jangan sampai termasuk orang-orang yang bakhil atau orang-orang yang pelit untuk bersedekah. Makanya di sekolah kita diadakan program untuk kalian bersedekah itu, yaitu salah satunya adalah untuk mencegah dari hal-hal yang merugikan. Ternyata alhamdulillah gitu, kita bersedekah walaupun agak dipaksa sedikit gitu ya. Harus diingetin.
Ya. Atau misalkan memang udah ada yang setiap Jumat teh tidak perlu diingatkan gitu ya, ayah bundanya atau kaliannya. Jadi sudah ingat, nah itu boleh. Udah bagus gitu ya. Yang kelima atau yang terakhir adalah orang yang mampu dan rajin membaca Al-Qur'an, ya. Hari-harinya disempatkan untuk membaca Al-Qur'an. Ia memiliki masa lapang yang panjang untuk memahami Al-Quran, tetapi ia membiarkan dirinya jauh dari sikap dan perilaku yang ada di isi Al-Quran. Nah ini camkan. Kita teh rajin baca Quran, ya. Setiap hari setelah sholat 5 waktu, karena di bulan Ramadan, karena kita tahu pahalanya sangat luar biasa besar gitu ya. Ya, tetapi kita sholat masih sering disuruh-suruh. Ketika azan harus disuruh sama orang tua kita untuk melaksanakan sholat. Udah karena lagi main handphone gitu ya, lagi main game. Padahal di isi Al-Quran itu adalah dirikanlah sholat. Jadi sholat itu yang paling utama gitu. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, itu adalah 5 perilaku yang dapat merugikan kita di bulan Ramadan. Ya jangan sampai kalian termasuk, mudah-mudahan mah kita jangan termasuk di dalam orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita melaksanakan ibadah puasa ya, tetapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.